Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Dan tepat kita merayakan Santo Antonius hari Padua, kita merenungkan tentang panggilan. Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan hari ini, itu tentang Allah yang berbicara, Allah yang memanggil, dan Allah yang memanggil dengan nama. Dengan jelas sekali dikatakan nama Simon dan saudaranya Andreas. Ada dua bersaudara, Yakobus dan saudaranya Yohanes. Lalu ada Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon, dan Yudas Iskariot. Semua diingat oleh komunitas jemaat Kristiani yang pertama. Tapi sebelum berlanjut, saya ingin menyatakan kegembiraan saya kembali ke sini, dan terlebih bersama Romo Agus yang kami berjumpa banyak tahun yang lalu di awal formasi. Dan Romo Agus pergi ke sana kemari sampai ke daerah yang sangat timur dari Indonesia, dan saya juga pergi ke daerah utara Indonesia. Untung kami kembali ketemu di Kota Baru. Panggilan, marilah kita mendengarkan. Panggilan Tuhan bukan sekedar panggilan, tetapi nama-nama kita disebutkan. Kalau kita belajar kitab suci, unik sekali di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana Allah berbicara, memanggil dengan nama. Maka marilah saya mengusulkan kita juga mendengar sekarang ini nama kita disebut oleh Allah sendiri.
Dan hidup kita juga sudah dimuatin perutusan oleh Allah sendiri. Dan akhir Injil hari ini yang menarik saya mengusulkan sebagai alasannya. Alasan yang bisa kita pahami. Yaitu dikatakan di ayat terakhir, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Di awal kepausan Paus Fransiskus, dalam tanya jawab dia menjelaskan sejarah panggilannya, dan dia sangat menunjuk kepada pengalaman panggilan Matius. Kalau Anda masih ingat, ada lukisan satu yang sering dijadikan referensi, yaitu lukisan panggilan Santo Matius dari tahun 1600 oleh Caravaggio, seorang artis Italia. Dan lukisannya memusat pada Yesus yang menunjuk begitu, dan Santo Matius sepertinya bicara, aku, betul aku yang kau tunjuk, aku. Dan Paus Fransiskus menggunakan kisah panggilan Matius sebagai rumah pengalamannya sendiri. Dan dia mengatakan meski tidak layak tetapi dipilih. Itu moto kepausannya. Mengapa demikian? Mungkin banyak di antara kita juga merasa demikian, tidak layak tetapi kok dipilih. Saya tidak bicara harus menjadi romo dan suster ya. Kita sekalian, kita punya misi yang sangat khusus yang dimuatkan oleh Allah sendiri saat Allah menyapa kita dengan nama. Marilah kita menelusuri bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama kitab Keluaran bab 19 menceritakan tentang penampakan diri Allah di Gunung Sinai. Allah berbicara kepada Musa. Apa kata Allah? Kamu telah melihat sendiri apa yang kulakukan untuk membebaskanmu. Kita juga diajak sebagai pendengar perjanjian lama. Apakah kita punya pengalaman demikian? Allah yang membebaskan kita. Dan Allah bicara kepada Musa, jangan lupa, kamu sendiri telah melihat bagaimana aku telah membawa kamu di atas sayap Raja Wali. Ingatkah kita saat Tuhan mengangkat kita, menopang kita, bagaikan kita menjadi bisa terbang di atas sayap Raja Wali, burung yang super kuat dan terbang tinggi sekali. Tidak hanya itu, Tuhan mengatakan, ingatkah kamu bagaimana aku membawamu kepadaku? Panggilan Tuhan tidak hanya mengutus keluar jauh seperti Romo Agus sampai ke Papua, tetapi kembali kepada Tuhan sendiri. Dan di dalam kitab suci kita membaca panggilan berarti aku menjadi buah hati Allah. Mazmur 100 mengendaraskan demikian, kebaikan dan kesetiaan Allah tetap selama-lamanya. Marilah kita mengingat itu. Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 lebih to the point lagi, mengatakan, jangan lupa, saat kita tanpa pertolongan, Allah sudah wafat bagi kita. Kristus sudah wafat bagi kita. Allah sudah mencintai kita saat kita masih berdosa.
Allah sudah lebih dahulu mencintai kita saat kita masih jauh dan belum terdamaikan dengan Allah, dengan sesama, dengan diri kita sendiri. Allah, Santo Paulus mengatakan, menyelamatkan kita dengan kehidupan dan misteri kasih ilahinya. Saya mengusulkan hal-hal ini yang menjadi isi dari firman Tuhan dalam Injil Matius hari ini bab 9, engkau sudah menerima dengan cuma-cuma, berbagilah dengan cuma-cuma. Saya ingin menutup dengan dua cerita. Paus kita Leo baru saja pulang dari Spanyol. Dan ketika di Madrid ada pertemuan orang muda. Sekitar 80.000 orang muda datang, antusias sekali. Ada 12 imam menyanyi. Imam masih muda 30 tahunan. Mereka menyanyikan lagu Pelayan Penebusanku. Silahkan membuka YouTube, bagus sekali melodinya. Kurang lebih yang dinyanyikan demikian. Aku mengutusmu dan mengurapimu. Dalam namaku engkau adalah sahabat-sahabatku. Aku mengutusmu untuk mewartakan warta pembebasanku yang menyelamatkan. Lalu refren, pelayan penebusan. Lalu lagunya berlanjut. Siapa yang akan menyusuri lagi Danau Galilea? Siapa sekarang ini yang akan membawa lagi belas kasihanku? Lalu refren, aku mengutusmu, engkaulah pelayan penebusku. Lalu lagu berlanjut, siapa yang akan menjadi saksi kasihku saat ini untuk menyampaikan kabar pengampunan? Siapa lagi yang akan membangkitkan orang mati dan mewartakan kebenaranku, bahwa aku datang untuk menyelamatkan, mencari domba-domba yang hilang dan tersesat, dan membawanya kembali ke padang hijau yang subur. Lalu refren, indah sekali memberi kesaksian. Saudara-saudari, mengapa saya menyebut tentang Spanyol? Saya pernah punya teman Romo Spanyol. Dia mengatakan, kalau orang mau jadi Romo di Spanyol, pendapat umum adalah orang ini sedikit ora waras. Tapi ketika Paus Leo di sana, mereka menyanyi, sepertinya mengatakan, siapa lagi yang akan bisa diutus? Lalu saya ingin menutup dengan senang hati hari ini. Itu seminggu Romo Kiser berpulang kepada Tuhan. Sejak tahun 63 Romo Kiser memberikan hidupnya bagi kita, khususnya di paroki ini. Liturgi kita sekarang ini banyak sentuhan dari tangan Romo Kiser. Dan beliau mengatakan, apa yang bisa kamu buat? Kalau di Jogja sekarang ini ada 439 mahasiswa, lebih di 106 perguruan tinggi, negeri dan swasta, apa yang bisa kamu buat? Kalau umat kita demikian, apa yang bisa kamu buat? Kalau keluarga kita demikian, apa yang bisa kamu buat? Amin.